Selamat malam teman-teman semua. Eh, selamat berjumpa lagi kita di sesi Agi Academy Workshop. Ini udah sesi ke-6 ya kita berkumpul dari setiap Jumat malam di Discord ini. Alhamdulillah masih terus berjalan. Kita teman-teman dari AG bantu teman-teman yang lain yang istilahnya mau belajar uh, tentang Web3 ekosistem, blockchain, kripto, dan lain-lainnya. Kita belajar bareng secara diskusi online setiap Jumat malam gitu. Setiap malam, setiap minggunya kita ada topik berbeda-beda. Sebelumnya sudah ada topik tentang blockchain, kripto, Bitcoin, Ethereum. Minggu lalu tentang NFT. Dan malam ini kita diskusi tentang DeFi. Dan Alhamdulillah pada kesempatan malam ini narasumber kita eh, tamu kehormatan kita, Deng Ali Akbar, sudah hadir yang nanti akan sama-sama dengan kita diskusi bareng. Dengan temanya adalah uang lama versus uang baru. Nah, teman-teman mungkin bingung, apa sih uang lama, uang baru gitu, bedanya apa sih? Kayak gitu. Oh ya, sebelum kita mulai, hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November, Deng Ali, ini Hari Guru Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Guru, terutama buat Deng Ali nih, salah satu guru besar saya nih, yang mengenalkan saya dengan ekosistem Web3 dan blockchain. Karena Masya berkat beliau Allah, lah, terima kasih. ya berkat beliau lah, saya sampai saat ini masih, ya bisa dibilang masih eksis di Web3 lah. Karena di awal, mungkin 1-2 tahun ke belakang, beliaulah yang nunjukin pintunya ke saya, ngasih kuncinya, nih kamu tinggal jalanin, udah kasih ilmu, gitu. Dan salah satu pintu itu adalah pintu EIG, yang sampai sekarang saya bersama teman-teman lainnya masih uh, bantu teman-teman yang lainnya belajar bareng sini. Sekali lagi terima kasih Deng Ali, dan selamat Hari Guru juga buat teman-teman semua yang berprofesi sebagai guru. Oke. Oke, malam ini kita temanya uang lama versus uang baru. Nanti Dayang Ali akan coba jelaskan istilahnya, ya kita lebih kayak diskusi dan cerita ya. Dayang Ali akan cerita apa sih itu uang lama, apa itu uang baru. Bagi teman-teman yang belum kenal Dayang Ali atau baru dengar suaranya malam ini, Dayang Ali ini guru besar saya. Beliau ada praktisi di ilmu digital, blockchain, dan juga kuantum. Teman-teman bisa kunjungin LinkedIn-nya Deng Ali kalau mau tahu lebih banyak. Hampir setiap hari Deng Ali sharing-sharing, berbagi ilmu tentang digital, blockchain, dan kuantum. Jadi kalau teman-teman kalau bisa mau belajar dengan Deng Ali, coba connect via LinkedIn-nya, ataupun kalau di Telegram bisa join di Bina Digital Bangsa. Itu kurang lebih dari saya untuk pembukaannya. Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung Deng Ali akan mulai sharing tentang topik bahasan minggu ini tentang uang lama versi uang baru. Silakan Deng Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Waduh, terima kasih. Thanks for having me. Ini sebuah keberuntungan, sebuah kesempatan yang luar biasa. Merasa terhormat bisa sharing di sini, kumpul sama teman-teman di Discord-nya AG. Terima kasih sekali lagi. Long time no see, walaupun see-nya pakai voice gitu ya. Semoga kita semua selalu sehat, hebat, dan semangat jadi penebar manfaat. Tentang Hari Guru ya sama kita juga selamat buat semua guru-guru yang ada di Indonesia. Bahkan sebenarnya kita setiap orang ini adalah guru ya. Jadi kita semua guru, kita semua murid gitu ya. Semuanya penebar manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keselamatan kesehatan selalu. Terus hari ini temanya tentang uang baru. Saya lebih mau cerita tentang pengalaman saya pribadi ya. Mungkin saja beda pengalamannya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi gagalnya, susahnya, misalnya senangnya diambil aja hikmahnya. Nanti kalau mau sharing-sharing diskusi-diskusi panjang kita lanjut lagi kapan-kapan sharing lagi. Pengalaman saya membagi uang menjadi dua. Jadi uang lama kita sebut fiat dan teman-temannya gitu ya. Sedangkan uang baru itu berarti kripto berbasis blockchain. Pokoknya semua uang yang di blockchain itu berarti sebutannya uang baru. Bahkan sebenarnya ada uang-uang yang nanti di kuantum, itu juga kita sebutnya uang baru ya. Uang lama fiat, uang baru blockchain dan kuantum, kita sebutnya gitu. Terus kenapa sih tadi teman-teman dengar kata blockchain dan kuantum? Kita ini hidup di era teknologi kuantum hari ini. Ya, jadi sebenarnya
Kalau teman-teman baru belajar blockchain, itu artinya Anda ketinggalan 12 tahun. Dan kalau mau belajar kuantum, ketinggalan 7 tahun. Hari ini adalah era kuantum, bukan era blockchain, bukan era digital, bukan era internet. Jadi kita ada di era kuantum. Makanya kalau mau belajar, belum terlambat. Bahkan di blockchain aja baru 60 juta orang kenal blockchain. Ya, tercatat aktivitasnya di beberapa kripto. Di Indonesia ya khususnya ya. Makanya sayang banget kalau teman-teman nggak belajar di era blockchain dan kuantum. Karena di blockchain ini itu seperti jembatan menuju kuantum. Ya kalau saya dulu pertama kali kenal kuantum gara-gara Bitcoin itu bisa dihack dengan komputer kuantum. Wah, waktu saya baca apa nih komputer kuantum? Oh ternyata emang dahsyat banget ya. Si komputer kuantum itu bisa memproses data 10.000 tahun menjadi 30 menit, 3 menit 20 detik. Saking cepatnya. Jadi kalau hari ini kita pakai 5G, 6G, 7G gitu ya, koneksi internetnya itu belum ada apa-apanya sama yang ada di kuantum nanti. Komputasinya lebih dahsyat karena komputasi kita hari ini pakai bit, di kuantum pakainya qubit. Itu dia tentang uang lama, uang baru kita sebutnya. Sekali lagi di kiri kita ada uang lama, fiat dan teman-temannya termasuk e-money juga. Di kanan kita ada uang baru, semua uang berbasis blockchain dan kuantum. Terus saya hari ini hampir nggak punya uang rupiah. Oh dahsyat ya. Jadi saya pindahin semua uang ke kripto. Itu juga banyak sekali portfolio yang saya punya. Dulu saya Bitcoin maksimalis. Ya saya nggak pernah mau punya uang selain Bitcoin. Ya jatuh cinta pertama saya sama altcoin adalah Harmony. Jadi saat semua orang masih pada belajar Solidity di Ethereum, saya udah jatuh cinta sama Harmony karena waktu itu Harmony foundernya cerita tentang blockchain quadrilema blockchain ya. Padahal saya lagi belajar trilema blockchain. Itu yang bikin saya jatuh cinta sama Harmony dan serius mengawal teman-teman yang ada di Harmony. AAG juga kemudian bagian dari Harmony karena saya lihat AAG tokennya beberapa lahir juga di blockchainnya Harmony. Terus uang lama saya nggak punya lagi rupiah. Kita di rumah tuh kalau bercanda, ayah petik uang dong gitu ya. Anak-anak saya suka bilang petik uang tuh artinya uang di kripto ditransfer ke rekening dan bisa dinikmati di mana aja. Ya, apalagi sekarang ada P2P-nya Binance gitu ya. Tinggal transfer ke rekening BCA atau perbankan, bank, atau transfer langsung ke e-money juga bisa. Jadi efektif nggak ada lagi uang rupiah yang bisa saya simpan di perbankan kecuali banknya juga hanya untuk numpang lewat doang. Ya semua uang udah di kripto karena saya percaya bahwa uang lama buat saya adalah apa kalimatnya ya? Kita nggak perlu bank tapi kita butuh perbankan gitu. Jadi dengan masuk ke dunia blockchain ke ekosistem kripto kita bisa jadi bank. Saya pernah posting kalimat ini di LinkedIn saya. Kemudian malam itu ratusan orang. Jadi malam itu saya tinggal tidur sekitar 400-an orang dari perbankan add saya di LinkedIn. Jadi saya pikir nih ada status postingan saya yang membuat orang-orang bank pengen belajar gitu ya. Mungkin kalimatnya itu, kita tidak butuh bank tapi tetap butuh perbankan. Karena di kripto kita semua bisa jadi bank. Saya tulisnya begitu tuh. 400-an akun baru masuk. Mungkin postingan saya di screenshot atau dibagiin di grup-grupnya perbankan. Tapi itulah pengalaman saya pribadi. Memang saya nggak punya lagi uang lama karena saya sadar bahwa uang lama metodenya lama, jangan diikutin lagi. Saya pribadi ya, Anda boleh ikut boleh enggak terserah. Tapi buat saya semuanya ada di atas mana? Ya kita bilang di atas. Dan yang paling penting adalah buat saya uang lama itu cuma buat fungsi aja ya. Nanti uang baru yang akan banyak bergerak kemana-mana. Oke, terus balik lagi ke perbankan. Nah hari ini kita dengar FTX gitu ya, hebohnya FTX. Kok uang kripto jebol juga tuh kata orang-orang bilang gitu ke saya. Gimana nih kripto? Kok ada pencurian terdahsyat sepanjang masa gitu. FTX dan FTT. Jadi uang lamanya, uang barunya juga hilang dong Mas Ali gitu. Saya tidak memandang itu bagian dari keburukannya kripto, tapi memang
kita nggak bisa tutup mata bahwa FTX dan FTT-nya memang fenomenal ya. Makanya banyak orang nyentil ke saya jadinya tuh uang barunya tuh hilang juga kok gitu. Jadi sebenarnya FTX itu sama kayak uang lama kondisinya. Kalau ada orang ngambil seluruh uangnya bersama-sama, bangkrut juga. Coba aja perbankan yang sekarang. Teman-teman jangan nyuruh orang ya. Teman-teman misalnya bergerak bersama-sama untuk coba ngambil uangnya di BCA misalnya gitu ya. Saya nggak nyuruh ya. Ini apa perumpamaan. Sama BCA juga pasti bangkrut ya. Beberapa waktu kita pandemi itu beberapa bank membuat batasan-batasan pengambilan uang. Ya, jadi dilarang lebih dari 25 juta, 15 juta sehari gitu. Loh itu uang-uang saya kok jadi saya yang dibatasin kok. Saya bingung uang-uang gua, kenapa gua dibatasin ngambilnya gitu. Nah, itu juga bagian dari kalau kita belajar 3 ilmu ya, ilmu utang, ilmu uang, ilmu modal. Makanya dengan konsep uang lama uang baru saya membagi lagi pelajaran-pelajaran tentang kita harus tahu ilmu uang, ilmu utang dan ilmu modal. Itu penting banget. Ya, kalau memang mau survive di dunia ya. Karena tanpa tahu 3 ilmu itu kita nggak akan bisa pinter mengelola uang. Terus kalau tentang pengalaman saya juga, saya punya portfolio beragam di kripto, Bitcoin yang utama tentunya, yang lain-lain. Saya lebih suka masuk dari konsep mining ketimbang trading. Ya di uang lama tradingnya ada di saham gitu ya, di option, forex gitu. Saya sebenarnya baru kenal ilmu trading gara-gara masuk ke kripto. Di kripto justru saya paham, oh ini yang namanya apa candlestick, oh ini yang namanya apa fundamental analysis, terus macam-macam ya. Saya baru tahu tentang dunia trading waktu masuk ke kripto. Tapi sekali lagi ternyata buat saya trading bukan segalanya karena kebetulan saya juga masuk ke Bitcoin dulu jadi miner ya. Saya ikutan patungan sama teman-teman membeli Antminer S7 dulu masih 25 juta harganya, ASICS mesinnya. Itu uang baru yang saya tambang dan saya paham sekali bahwa konsep uang baru ini seru juga. Dapatnya nggak dari kerja, tapi dari berkarya, menambang. Kita main, makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini, penambangan banyak sekali ya. Bahkan saya bikin tulisan tuh ada sekitar 10 strategi penambangan uang baru. Jadi uang lama dapat uangnya bekerja, uang baru dapat uangnya main, nambang gitu ya. Jalan-jalan dapat uang pakai geomining. Jawab-jawab soal dapat uang pakai edu mining. Terus main game dapat uang ya game mining gitu. Masih ada cloud mining, ada apa? Macam-macam ada team mining, semua ada cloud mining, land mining yang sekarang baru dengan NFT-nya. Itu semua membuat uang baru itu lebih bebas. Ya, kita bilang uang lama itu nggak bebas, uang baru itu bebas. Uang lama itu tertutup, tersembunyi, ya, tertutup, sembunyi-sembunyi dan khianat gitu. Uang lama enggak ya, terbuka, transparan, terpercaya. Teman-teman pasti sadar kalau misalnya saya cerita bagaimana Anda punya uang 1 juta di bank misalnya banknya A, Bank Ali lah misalnya ya. Terus Master Roni tuh punya uang juga, mau minjem uang di Bank Ali, minjem uangnya dikasih 800.000. Uang yang uang kamu yang 1 juta dipinjemin ke Roni 800.000. Ya kok bisa gitu ya. Tapi pas narik nih Roninya narik, terus uang teman-teman juga ditarik yang 1 juta, kok bisa narik dua-duanya gitu. Nah itu yang bikin sistemnya tertutup menurut saya. Jadi dengan blockchain, dengan kripto, ekosistem kripto dan industri blockchain, semua yang tertutup akan terbuka. Itulah kenapa saya termasuk orang yang bilang saya udah nggak pakai uang lama, semua uang saya di uang baru. Nah, kembali lagi ke konsep bagaimana dapetin uang baru. Ya, dapetin uang baru tuh lebih gampang daripada dapetin uang lama. Uang lama bekerja, kadang-kadang mati-matian. Ya, kita sampai bercanda eh, ngejar mati-matian sesuatu yang nggak dibawa mati gitu istilahnya. Tapi dengan uang baru semuanya lebih mudah, lebih gampang. Ya, handphone saya ada 22 tuh, 22 gadget, ada laptop, ada iPad, ada handphone beragam merek gitu. Itu semuanya kerja, nambang. Ya, kerja. Ada yang kerjaannya cuma game mining, ada yang kerjaannya apa?
cloud mining, itu semua suruh pada kerja. Kitanya santai-santai. Jadi yang kerja sekarang gadget bukan kita. Kita kerja cerdas, gadgetnya suruh kerja keras. Makanya gadget-gadget saya gampang rusaknya tuh. Orang biasa pakai 5 tahun, saya udah 2-3 tahun udah mulai ngaco. Itu uang lama dan uang baru. Uang lama banyak sekali dramanya ya. Ada orang 3 tahun nyimpan uangnya 2 miliar, hilang tiba-tiba. Terus pas di track, gimana nih saya bisa dapat uang saya balik apa enggak? Enggak katanya, karena ini pekerjaan oknum perbankan yang mengambil uang Anda gitu. Nah, oknum perbankan juga kan kerjanya di bank, harusnya kan bisa diawasin, bisa dikendalikan gitu ya. Ternyata drama uang lama kelihatan juga. Uang baru juga begitu nih. FTX, FTT juga kejadian membuat semua orang jadi mencibir ke saya lagi tuh kan uang lama juga masih kuat kok, uang baru juga begitu tuh hilang gitu. Oh, it's okay. It's okay. Uang lama, uang baru dua-duanya masih saya pakai. Silakan-silakan saja. Bahkan yang mau saya ceritain ke teman-teman malam ini adalah bagaimana semua pemilik kripto blockchain sedang bersiap-siap migrasi ke kuantum. Ya, Bitcoin bisa jadi menjadi Qbitcoin nanti karena eh, saya sudah punya beberapa tim yang menemukan dompet-dompet Bitcoin, isinya beragam ya, dari 100 BTC, 7.000 BTC, 4.000 BTC ada. Itu dompet-dompet yang sejak tahun 2010 ada isinya. Orangnya kehilangan dompetnya karena nggak bisa masuk pakai password. Nah, di dunia kuantum kita bisa masuk. Kita bisa masuk, kita bisa bantuin kriptonya, kita bisa bantuin dompetnya, passwordnya kebuka. Dan kalau teman-teman punya teman yang alamat dompetnya masih ada, tapi dia cuma lupa password, hubungin saya, nanti saya bantuin. Tapi saya minta komisi 10-25% dari isi Bitcoin di dalamnya. Itu dia, uang lama, uang baru. Makanya uang lama itu nggak banyak lagi saya pakai, bahkan e-money. Saya sering bilang di seminar-seminar, saya sebutin kalau Anda punya uang 300.000 misalnya, coba uangnya pisahin di 3 tempat. Ya, 100.000 taruh di e-money, jadi beli flash atau beli Breezy atau beli BNI Tap Plus gitu ya. Taruh uangnya 100.000 di kartu itu, kartu e-money. Yang kedua, 100.000 taruh di rekening bank. Yang ketiga, 100.000 taruh di kripto. Ya, terus kita lihat tahun depan, ya, uang yang ada di e-money masih ada apa enggak? Masih ada ya, karena di e-money itu pasti ada, nggak nambah, nggak kurang, pasti. Kalau uangnya di rekening gimana? Uang di rekening, oh pasti hilang gitu, pasti nambah, pasti kurang gitu. Ya iya, karena dipotong rekening administrasi, biaya ATM gitu ya, belum lagi internet banking gitu. Uang yang ada di rekening pasti kurang. Sedangkan yang di kripto nggak ada pastinya, ya nggak pernah pasti. Uang di kripto bisa kurang, bisa hilang, bisa nambah gitu. Tapi karena nggak pasti ini, kita punya harapan. Ya itulah kenapa uang lama nggak punya harapan, uang baru banyak harapannya. Jadi saya nggak pernah lagi cerita bahwa ayolah simpan uang di kripto. Uang lama itu nggak punya harapan, saya bilang. Jadi kalau mau ikutan boleh, nggak ikutan juga nggak apa-apa. Itu kan urusan masing-masing aja cara ngelola uangnya gimana. Kalau saya sama keluarga sudah bilang semua uang kita ada di atas, kita tinggal petik. Ya, kalau udah masuk ke kripto, kita bisa petik bagaimanapun. Jadi kita punya pohon uang. Silahkan mengoptimalkan bagaimanapun bentuknya. Itu yang bisa kita ceritain. Kira-kira ada diskusi kah, ada tanya jawab kah? Monggo, Mas Roni boleh lanjut. Ya, makasih Deng. Apa tuh? Ya, sorry. Ya, mungkin sambil berjalan, teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan tadi itu tentang ada yang cerita blockchain, kuantum, uang lama, uang baru, terus masalah tadi kasus FTX, mungkin boleh ditanyakan sambil berjalan, sambil nanti Daeng bisa lanjut lagi. Atau mungkin teman-teman yang mau ditanyakan silakan. Boleh di langsung open voice ataupun via chat ya. Gitu. Silakan teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu sebelum dari kali melanjutkan lagi. Semua terkesima sama Dengali pada
Berarti. Ya, makanya saya juga tadi kaget dengar Daeng cerita tentang kuantum, Iya. di mana nanti era selanjutnya setelah blockchain ya, yang kita baru aja belajar blockchain, ternyata Daeng Ali udah masuk jauh ke ini kuantum gitu loh. Apalagi katanya nanti kan Bitcoin ini bakal istilahnya secara teknologi mungkin berubah total atau mungkin upgrade ya dari teknologi blockchain ke kuantum gitu. Tapi tetap teman-teman sebelum masuk kuantum ya kita harus belajar dulu nih basicnya di blockchain gitu di Web3 karena blockchain ini pintu untuk kita menuju gerbang ke era kuantum nanti gitu loh. Itu. Om Ali, Nah, Iya, kan ada hmm, tadi kan hmm. dengan teknologi kuantum yang Bang Ali itu bisa membantu untuk menyelamatkan dompet-dompet orang yang lupa passwordnya atau apanya itu kan ya. iya. Nah, pertanyaannya bisakah orang jahat menggunakan teknologi yang sama untuk ngebobol dompet orang? Bisa. Jadi jadi posisinya sekarang saya punya 18.000 alamat dompet yang kalau saya mau ambil bisa saya ambil gitu ya karena orangnya juga nggak tahu dompetnya masih bisa dibuka apa enggak. Tapi kita nggak lakuin ya karena kita tahu itu bukan hak kita. Terus kita bahkan sekarang ini kampanyenya adalah eh, kita mau cari orang yang punya dompet kripto ini. Ya kita lagi nyebar-nyebarin pakai teknik digital marketing. Kalau Anda punya dompet, pernah punya catatannya, masih ingat alamat emailnya. Jadi alamat emailnya aja, kita udah punya private key-nya, kita udah punya passwordnya. Kita cuma butuh Anda validasi dan silakan diterima uangnya. Kita ambil 10-25% aja dari isi Bitcoin-nya. Bisa, brother. Jadi semuanya itu bisa dijebol dengan kuantum. Orang jahat, orang orang baik, semuanya bisa akses. Sekali lagi, yang saya pribadi nggak kita lakuin karena memang bukan hak kita. Gitu. Terus ini kan Bang Ali sudah ya punya teknologinya lah ya untuk mencari bahkan bisa membuka sekarang gitu. Pertanyaannya, apakah orang di dunia saat ini hanya Bang Ali yang punya atau tanda kutip mungkin saja ada orang di luar sana yang juga sudah tahu hal ini dan ya bisa aja jahat gitu kan? Gitu. Ya, tentunya bukan saya aja yang punya ya. Karena komputer kuantum itu memang sudah ada nyata hari ini ya. Walaupun bentuknya bukan kayak komputer yang ada di rumah kita atau komputer yang bisa kita rakit gitu ya. Komputer kuantum itu masih komputer yang sangat besar konsepnya. Tapi kita kayak bisa pakai layanannya ya. Kita membayar 1 sampai 3 Bitcoin setiap bulan untuk runningin apa yang mau kita bangun di sana. Jadi memang bukan cuma ngeretas Bitcoin saja, tapi banyak hal yang bisa digunakan ya. Kayak misalnya untuk kesehatan tuh kita bisa memasukkan data ribuan pasien kanker misalnya, lalu mendeteksi Anda bisa punya kanker apa enggak hanya dengan meludah gitu ya. Jadi kayak teman-teman tuh dikasih alat untuk ngeludah di kertas tersebut, lalu kertas tersebut akan dibuat eh, risetnya. Nah, penelitiannya memang bisa membuat komputer kuantum mengelola data tersebut. Jadi bisa kita tahu lebih cepat, lebih banyak. Jadi banyak sekali sekarang sebenarnya yang udah pakai kuantum, bukan cuma Ali Akbar. Cuman karena saya dulu fokusnya ada di kripto, ya kriptografinya kuantum kriptografi. Jadi dulu saya tahu Bitcoin tahun 2009 itu masih diobrolin di grup-grupnya Yahoo Group gitu ya. Terus kita kumpul-kumpul karena saya kebetulan orang sarjana komputer, ngumpulnya di dark web gitu, ketemu-ketemu. Ini ada emas cair, zaman dulu namanya emas cair, ada yang namanya apalah apa. Pokoknya namanya itu bukan Bitcoin sebenarnya dulu. Terus kesini ya namanya disebut Bitcoin. Cara nambangnya gimana? Oh, nyalain aja laptop 24 jam ntar dapet gitu ya. Zaman-zaman dulu pakai listrik biasa aja bisa gitu. Tapi sekarang makin lama makin susah. Algoritmanya nggak lagi bisa dibikin pakai cuma sekedar GPU mining ya.
tapi asik mining kemudian merajalela dan kita pernah investasi di situ. Jadi saya sendiri bersyukur pernah kenal kripto itu dari konsep mining ya, bukan konsep tradingnya. Nah makanya waktu Bitcoin SHA 256-nya bisa dijebol dengan kriptografi kuantum, saya semakin mendalami belakangan 7 tahun belakangan ini tentang kuantum dan makin sadar bahwa teknologinya emang harus pindah ya. Teman-teman tuh kayak harus naik ke bahtera kuantum kalau masih mau eksis, kira-kira kayak gitu ya. Apalagi buat pedagang, pebisnis, pengusaha, kalau Anda masih mau eksis bisnisnya, maka harus ada di bahtera kuantum karena yang lainnya akan tenggelam. Kira-kira gitu kayak bahteranya Nuh gitu. Lanjut kok. Iya, thank you Bang Ali. Berarti apakah teknologi blockchain yang saat ini bisa dibilang sudah tanda kutip tidak aman lagi dengan adanya kuantum ini? Ya, bisa dibilang gitu. Karena memang kriptografinya bisa dijebol. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya semua orang yang sudah memiliki teknologi blockchain, bahkan mereka punya blockchain sendiri, Bitcoin, Ethereum, itu pasti punya tim yang sedang R&D, Research and Development untuk pindah ke quantum gates. Jadi mereka harus masuk ke satu gerbang, gerbangnya gerbang kuantum. Kalau orang-orang yang belum kenal kuantum, memang nggak akan tahu bahwa kriptografinya itu akan bisa dijebol. Dan itu memang sudah bisa dijebol, dibuktikan bisa. Makanya saya bilang harus ngerti blockchain dulu untuk belajar ke kuantum. Oh ya, berarti nggak ada terlambat lah ya buat belajar ya. Nggak ada. Masih panjang waktunya. Ini tadi di Indonesia ini baru 7 juta ya, 7 juta atau 9 juta tuh pengguna kripto. Rekening kripto. Itu aja tahunya kan trading ya. Mereka mungkin belum tahu bagaimana mining, staking, farming, ada lagi shifting, bikin kripto sendiri, belum tahu tuh. Makanya saya bikin beberapa tulisan di LinkedIn itu ada yang copy paste kumpul-kumpulin dan ternyata mereka pas ketemu saya, Pak saya nyetakin posting-postingan Bapak nih di kertas. Tolong dong diskusi ceritain maksudnya postingan Bapak nih apa. Wah dahsyat juga ketemu orang kayak gitu. Postingan saya dibukuin sama mereka. Itulah belajarnya juga nggak apa-apa. Dari situ dia belajar, terus diskusi waktu ketemu, dan akhirnya semangat juga belajar blockchain-nya. Kalau orang-orang IT biasanya mereka udah kenal konsep kuantum kalau memahami kriptografi. Makanya kan disebut uang kripto itu sebenarnya salah ya. Uang kripto itu karena disebutnya cryptocurrency kan. Padahal kripto itu nempelnya tuh ke kriptografi. Tapi it's okay lah orang pakai biar sama-sama paham. Ya udah uang kripto aja deh kita sebut gitu. Lanjut, monggo. Satu lagi ya Bang Ali. Dengan teknologi kuantum itu, ini kita bicara ada orang jahat mau bobol dompet kita gitu ya. Nah, let's say misalkan saya punya MetaMask gitu, dompet MetaMask. Berarti kan bisa aja dibobol gitu ya. Tapi kalau dompetnya saya pindahkan ke hardware apa namanya, dompet yang kayak USB gitu ya, model apa namanya, Ledger atau apapun itu gitu yang sifatnya fisik gitu. Itu apa bisa dibobol juga? Enggak, kalau cold wallet udah pakai Tezos, udah pakai Ledger gitu ya, itu nggak bisa dibobol. Makanya setelah FTX kemarin bangkrut, terjadi peningkatan besar-besaran terhadap permintaan cold wallet gitu ya, si dompet kayak USB. Itu nggak bisa dijebol. Sebenarnya pun dompet kripto yang teman-teman punya, itu kalau kan misalnya di Trust Wallet gitu ya, Trust Wallet kan sistem yang menyimpan banyak kripto gitu ya. Itu yang kejebol kan kripto walletnya dulu, si Trust Walletnya dulu, bukan ke dompet teman-teman dulu nih. Nah makanya mereka akan membuat perlindungan yang sangat kuat sebelum Trust Walletnya kejebol. Tapi balik lagi, kalau udah paham kuantum, nggak ada yang nggak kejebol, semuanya bisa kejebol. Dan tadi kita bilang juga kita punya 18 ribuan dompet Bitcoin yang orangnya udah lupa. Kita bisa tahu lupa karena nggak pernah diakses lagi. Ya, kita juga tahu, kita juga
kita bilangnya ada misalnya 4.000 Bitcoin itu kita lihat, waduh ini 4.000 Bitcoin, kita ngeces juga ngeliatnya kan, aduh kenapa orangnya lupa ya gitu. Kita udah bisa bantuin nih bukain. Kalau Anda ingat, jadi kita 10% dari 4.000 Bitcoin kita buat admin gitu. Itu bisa kita bantuin. Ya bahkan teman-teman di sini kalau misalnya mau jadi joki cari orang-orang yang dompetnya lupa, ya kita dapat 10% bagi-bagi lah ya. Oh, udah kalau gitu saya daftar pertama dong. Ya dilanjut dulu materinya, monggo. Oke, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan uang lama uang baru, uang lama itu memang ya terserah ya kita ngomongin apa gitu, konspirasi atau enggak, tapi ya eh, apa memang begitu kejadiannya ya, uang yang menipu kita beratus-ratus tahun gitu ya, karena sejatinya uang yang harus kita pakai ini nilainya tuh eh, kuat gitu ya, nggak asal dicetak aja, kemudian nggak ada underlyingnya gitu ya. Saya pernah ketemu satu pengusaha, dia cerita sama saya waktu itu, beliau injek ke saya 1 miliar untuk bisnis, dia investasi ke kita. Dia cerita, kalau kalian biasa ngeliat uang dolar yang bentuknya panjang, ada uang dolar bentuknya kotak gitu. Wah, masa? Ya, dikasih lihat nih uang dolar ini. Ini asli nih. 10 juta dolar dalam bentuk uang kertas. Gila, kita baru lihat dengan mata kepala sendiri, uangnya asli dalam bentuk kertas gitu. Itu tuh dulu saya nggak ngeh ya, karena belum belum ngerti blockchain kan. Ada ya uang kertas kayak gini ya bentuknya ya. 10 kan 1.000 dolar. 10.000 dolar, 100.000 dolar gitu dalam bentuk kertas. Enak juga ya tinggal nyetak doang gitu ya. Jadi sekarang saya udah inget, dulu saya pernah lihat ada orang punya uang yang bentuknya beda dengan uang normal. Uang normal bentuknya segi panjang, ini bentuknya kotak. Itu bentuknya uang juga. Oh, ternyata itu kertas. Itulah bahaya uang kertas ya. Kalau sekarang teman-teman juga sadar nih uang lama misalnya, kalau teman-teman punya uang di dompet sekarang misalnya 5 ribuan, 2 ribuan gitu ya. Pernah sadar nggak sih kalau 25 ribu, 2 ribu itu tuh ternyata uang palsu. Tapi uang yang sangat palsunya tuh bagus gitu. Udah kayak uang asli gitu ya. Dilihat, diterawang gitu ya. Kelihatan bener-bener ada ininya. Nah itu tuh ada tuh. Konspirasi-konspirasi itu di Indonesia juga ada. Bisnis-bisnis yang nyetak uang palsu. Tapi asli gitu ya. Aspal jadinya asli palsu. Dan digunakan oleh masyarakat tanpa diperhatiin lagi ya. Dan kalau ya tadi tuh momentumnya cuma pas lebaran tuh, mau lebaran ada uang receh di pinggir jalan gitu ya. Itu bisa aja. Uangnya senilai 4 miliar belinya 2 miliar. Jadi yang beli itu dapat untung 2 miliar dan itu nyata ada. Jadi bukan isapan jempol. Kemarin lihat sendiri, coba googling aja. Banyak orang sekarang ditangkap gara-gara uang aspal ini. Tapi ya balik lagi, itulah drama uang lama, dan di uang baru nggak segitunya ya. Siapapun yang akses ke dompet kita akan kelihatan kan tracknya kalau di blockchain gitu ya. Nah, apalagi nanti bentar lagi 2024 nih. Banyak, saya udah mulai ada permintaan nih, para politikus sudah ingin membuat konsep-konsep mining untuk memberi hadiah pada pemilihnya. Wah, itu lebih dahsyat lagi tuh. Makanya coba kalau pemilihan umum udah bisa pakai blockchain, itu lebih dahsyat lagi. Buktikan saja Anda memilih saya misalnya, wah saya Ali Akbar, calon presiden 2029 misalnya. Pilih saya, nanti kalau Anda pilih, saya lihat Anda di blockchain-nya, saya kirimin Anda hadiah misalnya karena memilih saya. Bisa juga sekarang apa mau jadi gubernur, mau jadi bupati, bisa pakai NFT ya untuk kemudian ngumpulin uang supaya bisa masuk menjadi calon independen. Silakan aja ya. Itu kan urusan orang mau menguasai kursi, memilih kursi, punya kursi, dapat kursi, tapi uang lama dan uang baru tetap akan kepake. Dan lihat juga nih susahnya resesi hari ini, uang lama sudah menjadi momok ya, uang baru bisa jadi mahkota nih. Makanya saya selalu bilang, ayo belajar uang lama uang baru, nanti jadi tahu kenapa uang lama harus kita tinggalin, kenapa uang baru harus kita punya, dan harus juga belajar ilmu uang, ilmu utang, dan ilmu modal. Itu penting banget buat kita pelajari. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, kita diskusi lagi. Lanjut, saya minum dulu nih, izin. Oke, buat Ayo teman-teman, teman-teman. jadi kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Untuk masih ada Deng Ali di sini, boleh seputar apa yang tadi Deng Ali sudah sampaikan. Silakan.
Ya, mumpung ya silakan tanya teman-teman karena nanti kalau nanyanya sama saya jawabnya sasaran masalahnya gitu. Cair. Jadi jawabnya nanyanya sama yang ahlinya ini biar Ojo. kita mudeng punya gitu. Jadi nggak bingung-bingung lagi ke depannya. Saya tanggal 2, tanggal 8, 9, 10, dan 11 itu ada acara di Jogja. Saya udah lama nggak manggung. Ini acara akhir tahun, saya dapat panggung. Itu saya cerita tentang Dima, Deko, dan Demi. Tapi sayangnya saya nggak boleh cerita Deminya. Saya hanya boleh cerita Dima dan Dekonya. Dima itu digital marketing, Deko itu digital ekosistem, Demi itu digital ekonomi. Ya karena saya diundang di acara Nahdlatul Ulama, mereka bilang Pak Ali, Bapak Ali mesti ngerem-ngerem ngomong kripto ya, karena di sini kripto masih dianggap fatwa ulama MUI gitu. Jadi saya di Madekonya saya ceritain, Deminya saya harus pelan-pelan, nggak boleh gaspol katanya. Nah, kalau udah nanti Mas Roni cerita gimana cara dapat uang kripto supaya jangan orang pikir uang kripto tuh hanya di tradingin gitu ya. Kita pengen banget masyarakat sadar bahwa uang baru itu indah banget. Ya, kita mau bikin nih. Saya kemarin diundang sama Mahkamah Konstitusi untuk cerita apa blockchain dan Indonesia di masyarakat buat apa. Saya bilang, Pak, seandainya anggaran di Kementerian Olahraga misalnya, atau Kementerian Pemuda dan Olahraga itu ya, anak muda bangunnya pagi jam 5 pagi. Mereka udah sholat subuh, jalan pagi. Kalau udah jalan pagi, mereka bisa mampir ke Warmindo misalnya ya, tuker telur setengah matang dan kopi misalnya. Itu bisa tuh dibikin anggarannya. Siapa yang bangun pagi, siapa yang jalan pagi, 5 kilo misalnya, gratis makan telur setengah mateng dan kopi. Di kafe-kafe yang menerima uang kripto dalam bentuk atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu bisa banget, gitu kan. Atau siapa yang setiap bulan punya catatan kesehatan, nggak pernah sakit gitu. Udah nanti BPJS malah ngasih eh, hadiah buat yang selalu sehat ya karena kan mengurangi uang-uang orang yang sakit gitu ya. Orang-orang sehat semua dapat dapat kripto. Nanti kriptonya dari Kementerian Kesehatan bisa ditukar dengan sepatu lari misalnya. Harusnya bisa itu. Tapi ya tadi karena masyarakat kita masih belum ngerti, taunya blockchain sama dengan kripto, akhirnya kriptonya sekarang lagi jelek-jelek, di blockchainnya juga ikut jelek. Nah, padahal enggak ya. Kementerian pendidikan juga gitu. Anak SD kalau rajin sekolah, rajin belajar, SMP-nya gratis. Anak SMP rajin sekolah, rajin belajar, SMA-nya gratis. SMA-nya rajin belajar, rajin kuliah, rajin belajar juga kuliahnya gratis. Itu bisa dibikin sebenarnya dengan blockchain, uang baru. Tapi ya kalau kita ngerti, kalau nggak ngerti capek juga. Saya di tahun 2010 cerita tentang uang lama, uang baru, orang-orang banyak nggak ngerti dan saya dibilang gila, aneh, halu. Orang gila, aneh dan halu jadi ogah gitu. Tapi ya gitulah, it's okay. Sampai hari ini pun saya cerita bagaimana kripto bisa membangun peradaban masyarakat, masih dibilang juga, aduh jangan deh, kripto itu haram. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita tetap jalan dengan komitmen dan konsisten. Mudah-mudahan nanti orang-orang bisa ngelihat, oh harusnya kita bisa hidup seperti itu ya, dengan uang baru, dengan konsep baru, dengan manfaat yang baru. Makanya uang lama nggak punya manfaat, uang lama nggak punya harapan, uang baru banyak harapannya. Lanjut, siapa lagi mau tanya diskusi silakan. Iya, jadi di chat itu ada yang bertanya dari Faruto itu nanya Bang Ali, dia tanyanya bikin uang kripto itu susah gak sih? Oh iya. Nah, Ali izin tanya, bikin uang kripto susah enggak? Kalau Anda bisa bikin website, bikin uang kripto tuh kayak bikin website, gampang. Ya, tinggal dipakainya buat apa ya? Bikin kripto itu kayak bikin website, gampang, sederhana, simple. Apalagi kalau udah ngerti smart contract, tinggal dikasih aja codingnya, maunya uangnya buat apa, digunain buat apa aja. Ya, jadi bikin uang kripto nggak susah. Saya bilangnya di silabu saya namanya shifting ya. Shifting itu artinya kan kalau di apa keyboard shifting itu huruf A kecil jadi huruf A besar gitu ya. Sama nih uang lama ke uang baru juga harus shifting. Kita mengajak dan bahkan mengajak orang bikin kripto sendiri, tapi harus jelas dulu mau buat apa. Makanya mereka harus punya komunitasnya dulu, membangun komunitasnya dulu,
baru kita ajarin bikin kriptonya. Ya, Bitcoin itu sebenarnya uang komunitas. Disepakati bersama, dihudel bersama, ditambang bersama, dinikmati juga naik turunnya bersama-sama. Jadi santai aja. Makanya uang lama, uang baru itu memang kekuatannya dari komunitas. Tapi komunitasnya harus terbuka. Jangan komunitas yang diatur-atur ya. Tadi loh sekali lagi, Anda punya uang 10 miliar misalnya, masukin ke bank. Coba minta satu hari uang bunganya bank itu luar biasa banyak tuh. Ya bahkan kalau Anda punya uang 1 miliar aja, Anda punya uang 1 miliar terus Anda besok bilang sama kepala cabangnya, Pak besok mau saya ambil ya. Mereka bakal bilang, udah Pak jangan Pak, nanti saya kasih sepatu deh Pak, nih nanti saya kasih motor deh Pak, nanti aja uangnya dikeluarinnya. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi bisa ya udah sebulan saya disediain motor NMAX satu ya. Iya Pak, siap boleh Pak gitu. Bisa kayak gitu loh. Uang lama kita tuh bisa digituin sama bank. Tapi pas minta mau tarik semua gitu ya, bank tuh bisa yang susah-susahin. Ini saya bingung nih, uang saya di sini, kenapa saya mau ambil susah gitu. Tapi itulah uang lama ya. Uang baru juga bisa begitu, tapi uang baru lebih 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 terbuka, transparan, terpercaya. So bikin kripto malah saya sarankan kalau Anda udah punya komunitas yang bagus, kuat dan saling menguatkan sesama komunitas. Kira-kira gitu. Thank you buat yang tanya tadi Faruto. Monggo, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Airin tanya, kalau staking itu kan banyak kayak deposito di bank. Kita dapat bunga dari staking aset kripto kita dari mana? Asik, nih pinter nih. Kalau staking itu kan kayak deposito di bank. Nah, kita dapat bunga dari staking. Aset kripto kita dari mana, Deng? Oke. Ini yang jawab harusnya si itu tuh. One Bull. Oke, saya staking itu di 3 tempat. Ya, saya staking di Harmony, koin kripto Harmony. Saya juga staking di Binance, sama staking di OKX. Yaitu tempat-tempat staking saya tuh asik banget tuh. Uang yang saya dapat jadi gini, saya dapat uang baru itu dari komisi afiliasi. Ya, saya ini afiliator nih. Ya, saya ini seperti layaknya siapa? Denny Salmanan, Indra Kents gitu ya. Bedanya adalah Doni Salmanan sama Indra Kents itu tidak menjalankan 5 hal. 5 kesalahannya dia adalah yang pertama dia mempromosikan illegal platform gitu ya. Itu yang kedua, mereka dapat uang dari orang yang rugi. Nah, itu juga tuh. Yang ketiga, mereka flexing berlebihan. Yang keempat, mereka bukan kripto. Yang kelima, mereka bukan blockchain. Tuh. Kalau kita ngomongin staking, uang yang saya dapat itu dari komisi afiliasi. Saya afiliator. Saya ngajak orang, ayo teman-teman ikutan ke pintu yuk. Nih, isi kode afiliasi saya. Nah, akhirnya saya dapat komisi tuh dari orang-orang yang masuk ke pintu. Itu di pintu tuh setiap hari bisa dapat 22.000. Nanti saya kumpulin kalau udah 50.000 saya beliin Bitcoin. Jadi saya nggak keluar uang untuk beli uang kripto atau saya tidak membeli uang baru dengan uang lama. Ya, saya dapat komisi lalu saya pakai ke uang baru. Jadi jarang saya beli banget, jarang banget saya beli. Saya dapat komisi terus saya beli. Nah, ada juga uang yang setelah saya beliin kriptonya, kemudian kriptonya saya stakingin. Nah, konsep staking itu kan saya dapat bagi hasil dari aktivitas uang yang saya masukin ke dalam platform, gitu ya. Nanti kalau orang yang ngomongin halal haram nih ya, dia harus tahu dulu project yang kita stakingin itu uangnya dapat dari mana, gitu ya. Makanya kalau dia nambang juga, dia jadi validator, dia jadi nodes, itu masih boleh karena kita mendapatkan bagi hasil dari hasil komputasi komputer. Ya, bukan kayak di bank. Di bank itu kan teman-teman ingat ya, Anda punya uang 1 juta. Ada orang sama bank minjem uang 800.000 dengan konsep kredit ya. Si bank dapat 200.000. Nanti uang buat ngebayarin uang Anda tuh diambil dari si peminjam yang dikasih bunga. Nah, ini bunga ini yang bahaya nih, istilahnya gitu ya. Makanya di dunia perbankan syariah, bunga itu dilarang. Bagi hasil tuh boleh. Ya, tapi kalau akadnya adalah bagi hasil itu diperbolehkan. Jadi kadang-kadang cuma sebutannya doang, tapi sebenarnya bukan gitu juga. Jadi akadnya yang penting ya. Jadi kalau tadi nanya bunga dari staking saya dapat dari mana? Dari aktivitas project blockchain yang komputasinya menghasilkan banyak uang, uangnya dibagi ke staking. Jadi kalau konsep di Harmony Validator tuh kita jadi staking di situ tempat validator yang mendapatkan uang dari blockchainnya. Kira-kira gitu ya Mbak Airin.
Ini mungkin namanya Airin. Tapi ini jangan pakai nama asli ya. Pak Ali, mau taruh? Oke. Saya izin tanya, saya kan menjual barang ke luar negeri. Boleh saya pakai kripto transaksi pembayaran? Wah, ini siapa nih? Ini nama asli nggak mau taruh? Oke. Saya punya murid nih yang ngomongin juga tentang transaksi barang ekspor dan impor. Ya, namanya itu Bro Dance. Ya, kalau teman-teman ada di Bina Digital Bangsa, beliau salah satu mentor. Mas Dance ini juga sedang kita bilangnya sedang testing pembeli di luar negeri ingin membayar pakai kripto. Ya, kenapa mereka pakai kripto? Karena lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua karena lebih cepat. Ya. Terus yang ketiga karena terbuka. Jadi masing-masing bisa ngelihat dikirim kapan, diterimanya kapan. Ya. Kalau Anda jual barang di luar negeri, boleh pakai kripto? Boleh. Anda terimanya pakai kripto, silahkan. Gitu ya. Dia kirim ke dompet teman Anda kan, dia buyer kirim ke dompetnya seller, langsung aja dia punya Bitcoin kirim ke Bitcoin dompetnya teman-teman. Tapi yang seru nih, saya lagi punya studi kasus juga. Kalau Bitcoinnya cuma sekedar 0,008 misalnya sekitar 800 ribuan misalnya gitu ya, itu mah kecil lah ya, tinggal masukin dompet, cairin ke toko kripto atau Binance peer to peer gitu ya, itu kecil. Pertanyaannya kalau uangnya gede, misalnya 2 miliar atau sampai 1,8 triliun. Ada juga tuh uang kripto sampai 1,8 triliun. Nah, itu bisa ya. Kita lagi punya network untuk membantu uang-uang asing yang besar nilainya masuk ke Indonesia dengan legal ya, nggak ilegal loh, tetap legal. Kita bekerja sama dengan eh, beberapa exchanger, kita bikin MOU khusus. Kita bisa bantuin pencairannya 2 sampai 5 miliar per hari. Ya, kalau uang kriptonya didapat dari eh, luar negeri, ya. Lalu nanti kita ada fee-nya lah ya, bisa dari 5 sampai 10% dari uang total uang yang masuk. Itu juga bisa kita jalanin, ya. Jadi kalau pertanyaannya, saya menjual barang ke luar negeri, bolehkah saya pakai uang kripto untuk transaksi bayaran? Boleh di luar negeri, ya. Di Indonesia belum boleh ya. Di Indonesia kita punya uang undang-undang kedaulatan uang, hanya uang rupiah yang dipakai buat alat pembayaran. Makanya kita sikapi dengan uangnya bukan uang alat bayar, tapi uangnya jadi alat tebus, alat tukar. Ya, jadi misalnya saya redeem nih, saya punya kripto, saya mau tukar menjadi pulsa, boleh. Ya, itu boleh. Ada juga kita lagi bikin Anda mining aja, nanti tukernya dengan rumah. Ya, kita lagi bikin mining dapat rumah. Itu juga kita lagi bangun. Pokoknya nggak boleh jadi alat pembayaran, alat tukar, alat tebus, boleh. Jadi silahkan pakai uang di luar negeri, bayar pakai kripto di luar negeri, nggak boleh di sini ya. Kira-kira gitu, mau taruh. Terima kasih pertanyaannya. Buat Airin juga sama-sama, Airin penjelasannya juga bagus. Penjelasannya mudah-mudahan bagus gitu ya. Sama-sama mau taruh. Enak nih bacanya. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan 257. Resminya saya 3 menit lagi mau tutup sesi. Saya tidur jam 9 teman-teman. Ya bertahun-tahun saya udah hidup kondisi begini. Kalau kita tidur awal, bangunnya lebih awal itu nikmat karena nanti tidur jam 9 bangunnya bisa jam 3. Itu jadi yang muslim bisa sepertiga malam. Bisa indah ya tempat-tempat di mana doa-doa dimustajab. Monggo silakan kalau teman-teman mau tanya lagi, dengan senang hati saya jawab. Yuk, buat teman-teman yang lain, masih ada waktu, boleh tanya seputar cryptocurrency, dari blockchain maupun kuantum. Mumpung masih ada yang ahli, silakan. Boleh via chat juga, nanti kita bacain. Oh iya, tadi saya lanjutin ini ya. Saya lanjutin yang tadi ada orang nanya. Ada konsep kirim uang dari luar negeri namanya SWIFT. Ya, SWIFT itu dari bank lewat jalurnya perbankan. Tadi saya bilang kita punya jalur SWIFT blockchain gitu kita sebutnya. Kirim uang dari luar negeri tapi masuknya ke kripto, bukan ke perbankan. Loh, bisa dicairin Pak? Bisa, tentu bisa dicairin ya. Kita punya 3 fase untuk pencairannya. Jadi teman-teman
Kalau dengar ada orang mau di luar negeri mau masukin uang, silakan. Kita bisa ngecek gampang gitu ya. Anda di sana mau ngirim uangnya berapa banyak? Wah, ada 18 triliun, boleh pakai kripto, silakan kita bisa bantuin ya. Itu semua ada networknya, ada caranya. Pasti ada fee-nya juga tentunya. Tapi itu legal ya, nggak ilegal. Semuanya legal. Jadi ada fee yang dipotong karena ada fee buat exchanger, ada fee buat regulator, itu semuanya aman, terkendali. Seperti layaknya Swift yang ada di perbankan ya. Bank-bank juga ngambil komisi dari uang asing yang mau masuk ke Indonesia. Bedanya sekarang dulu hanya ada di perbankan, ada di bank maksudnya. Sekarang kita pun bisa main. Kira-kira kayak gitu. Monggo. Kalau ke depan uang baru ini sudah banyak pakai kembali, apakah perbankan itu nanti akan mampus dengan sendirinya karena nggak ada yang mau nabung lagi? Kalimatnya galak gitu. Prinsipnya gini, blockchain itu kan membuang pihak ketiga kan, salah satunya konsepnya Bitcoin, blockchain membuang pihak ketiga. Makanya Bitcoin itu peer to peer money ya, electronic money. Selama mereka pihak ketiga, mereka akan hilang. Istilahnya gitu ya. Apalagi kalau semua orang sekarang udah pakai uang baru dan bahkan uang barunya bisa alat bayar gitu ya. Iya, pasti banknya juga ketar-ketir. Dan ketar-ketir bank tuh udah dari 2010. Waktu Bitcoin pertama kali orang udah mulai bisa beli pizza gitu ya. Mereka udah harus ketar-ketir ya. Tapi sekali lagi bank juga cerdas ya. Sekarang mereka bikin bank digital. Nanti bank digital bentar lagi banknya udah bisa jual beli kripto. Jadi exchanger bisa jadi nggak lagi bukan exchanger saja yang bisa jual beli kripto, tapi udah bank ya. Tapi Bank Indonesia bilang tidak, dalam 10 tahun ke depan kripto bisa jadi alat pembayaran dan belum boleh ada mekanisme perbankan yang boleh menjual kripto. Jadi harus sabar ya. Saya juga berharap teman-teman yang muda-muda nih ilmu blockchain ditambahin. Kalau perlu kita upgrade bareng-bareng, teman-teman belajar, lalu masuk ke partai-partai gitu ya, masuk jadi anggota DPR RI, nanti ketok palu 10 tahun lagi kripto udah boleh dipakai dengan nyaman. Nah itu juga bagian jadi dari saya, kenapa saya suka banget dunia edukasi, karena dengan edukasi masyarakat lebih cerdas. Saya mengutip pesan undang-undang gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu saya pengen banget supaya kita punya masyarakat yang sejahtera dan mensejahterakan. Blockchain jadi salah satu solusi yang bisa membantu cita-cita itu tercapai ya. Buat yang masih males-males, ayo belajar yang rajin. Karena apalagi orang-orang yang maunya sekarang tertutup, sembunyi-sembunyi, khianat gitu ya, itu pasti hilang tuh kalau blockchain. Ya makanya jangankan cuma bank. Sekarang orang bisa beli NFT, penggantinya sertifikat rumah udah bisa, artinya BPN hilang gitu ya. Terus sekarang lagu udah bisa di-download di NFT misalnya ya. Terus mekanisme perlindungan lagu udah langsung peer to peer gitu. Jadi ada banyak sekali, makanya kalau blockchain sudah bisa mengubah keuangan, makanya DeFi ya, decentralized finance, topik kita malam ini. DeFi itu membuat kita sadar bahwa perbankan memang dibutuhin, bukan bank ya, karena kita bisa jadi bank. Ya, kalau Anda punya teman-teman punya uang di kripto, Anda bisa lending, borrowing, ya bidding juga bisa. Anda dengan DeFi kita semua udah bisa jadi bank. Kita hanya butuh boleh perbankan. Nah, yang lebih dahsyat lagi tadi tuh konsepnya. Bagaimana kalau banknya hilang? Nah, banknya juga cerdas. Bank harus bertransformasi. Makanya sekarang bukan ngomongin transformasi digital lagi, tapi harus transformasi kuantum. Nah, kalau ngomongin transformasi digital, berarti ngomonginnya internet. Kalau ngomongin transformasi kuantum, ngomonginnya blockchain. Jadi, udah bosen kita dengar transformasi digital, padahal yang diomongin cuma internet. Harusnya kita ubah ilmu kita, knowledge kita, transformasi kuantum. Ya, supaya yang diomongin blockchain. Nanti sebentar lagi, ya tadi ya, walaupun tidak dalam 10 tahun ke depan, tapi saya yakin uang kripto itu uang yang akan diterima oleh banyak orang. Ya, apalagi tadi karena konsepnya terbuka, transparan, terpercaya, kripto ini justru sangat syariah ya.
Makanya saya suka bingung kalau ada orang kripto memang dianggap haram, memang ada project yang haram. Ya seperti layaknya di dunia nyata gitu ya. Kalau Anda ikutan saham tapi sahamnya perusahaan bir misalnya ya, itu buat orang muslim nggak boleh tuh beli saham perusahaan bir misalnya. Tapi di dunia kripto juga ada kok. Kripto yang fokus ke pendidikan, fokus ke humanitarian, kemanusiaan gitu ya. Itu bisa kita dukung. Makanya saya tahun 2007 2008 itu ngajar orang nyari uang di internet. Saya pernah digeruduk tuh. Ada IO yang kasihan ngundang saya baru ngomong 30 menit, acara saya digeruduk, saya suruh turun dari panggung. Alasannya adalah kamu Ali Akbar orang Jakarta mengajarkan ke kota kami hal-hal yang haram di internet gitu. Jadi tahun 2007 2008 saya bilang saya dianggap mengajar internet yang haram. Sama kayak hari ini. Saya ngajarin blockchain dibilangnya haram, ya udah biarin aja. Ya mereka cuma nggak tahu. Jadi maju terus pantang mundur, yang penting rezekinya subur. AAG Prio Ageng. Oke. Ada kemungkinan nggak kalau crypto koinnya ada bentuk fisiknya? Why not gitu? Why not? Kalau bentuk fisik harusnya jadinya nanti ke logam mulia ya. Logam mulia bisa ke emas, bisa ke perak, bisa ke perunggu, atau malah batu mulia kalau misalnya ada yang mau. Tapi prinsipnya bisa. Why not? Tapi balik lagi Mas, kalau uang fisiknya berarti nanti akan kena keterbatasan lagi kan? Susah dibawa gitu kan. Terus media penyimpanannya membingungkan gitu. Mendingan tetap ada di kripto tapi tersimpan di cold wallet. Ya, dompetnya bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kira-kira ada lagi pertanyaannya? Ya tadi kalau tadi dibilang Indonesia 10 tahun lagi belum bisa terima mata uang baru ini, saya rasa bisa berpuluh-puluh tahun ke depan selama korupsi itu masih dibutuhkan. Ya makanya Iya aku ya bilang kan? kan, 5 tahun ini 2024, 2029 kita didik anak-anak mudanya melek blockchain, masyarakatnya paham kripto supaya apa? Nanti yang duduk di sana tuh bukan lagi orang-orang rakus ya. Saya pernah nih cerita tapi pelan-pelan lah. Indonesia ini punya 13 PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. El Salvador itu nambang Bitcoin langsung dari PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Mereka volcano ya, gunung merapi, gunung berapi maksudnya. Saya pernah menginisiasi satu PLTP dijadiin salah satu penambangan gitu. Jadi listriknya listrik bukan listrik dari PLN gitu. Tapi saya punya barrier dari regulasi ya, regulasi pemerintah tidak pernah ada undang-undang eh, penambangan kripto. Terus kemarin saya lihat lagi ada di berita tuh penambangan kripto di Serang gitu ya, yang membuka bahkan anggota MPR, ketua MPR gitu ya, Bamsud. Itu juga udah ada tuh. Berarti sebentar lagi penambangan kripto mulai legal, ada undang-undangnya kan. Saya dulu ditanya, Bapak kalau mau buka undang-undang boleh Pak, siapin aja 1,2 triliun nanti kita ketok palu buat undang-undang Bapak. Lucu juga saya bilang, 1,2 triliun kalau saya punya uang pun malas saya bagi-bagiin buat orang-orang malas mau belajar di sana, anggota DPR yang katanya mewakili rakyat, tapi uangnya dilahap buat mereka sendiri. Saya bilang enggak, mendingan 1,2 triliun saya pakai buat mengedukasi masyarakat, anak-anak muda. Nanti 2024, 2029 mereka semua pintar-pintar dan kita akan nambang Bitcoin dan kripto-kriptonya. Kalau perlu Indonesia itu punya kripto sendiri dan nantinya juga bisa mensejahterakan masyarakat dengan kriptonya sendiri. Harusnya begitu. Gitu ya Bang ya. Lanjut ya. Iya, semoga setan-setan itu segera mati kalau gitu. Baru negara ini bisa maju kalau nggak ini ya. Makanya kita Kawan-kawan harus punya blockchain sendiri. Ayo silakan. yang mau nanya sebelum Bang Ali ke peraduannya, nanti Ya. susah dikejar lagi loh Om Ali ini. Ini hari ini Bang Ali bisa sharing sama kita ini suatu berkah nih. Bisa dengar beliau em, mengajar dengan bahasa yang sederhana ya, yang mudah kita ngerti. Biasa kan kita belajar blockchain tuh
ketemu kata-kata yang jelimet setengah mati itu. Iya betul, Ya, yang mau alhamdulillah. tanya silakan di chat atau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa. Nggak diminta bayaran kok, saya nggak korup. Itu Fir langsung nanyanya ya. Eh, apa masih saya hadiah Bitcoin juga ini? Hah? Oh ya, Om Ali, itu yang masalah eh eh, bisa buka rekening itu nanti boleh dong, mungkin teman-teman atau kita juga pengen Boleh. bisa apa ya, promote kali ya bahasanya ya. Siapa tahu dapat Iya, dapat iya. customer kan lumayan ya. Iya benar benar benar. Jadi saya membuka lowongan bukan lowongan jadi membuka peluang gitu ya. Teman-teman cari orang yang punya Bitcoin, yang dompetnya lupa, kasih alamatnya ke saya, nanti saya cek apakah alamat ini udah masuk ke dalam notes kita gitu ya. Nanti dia cuma kita tanyain alamat emailmu mana. Kalau dia udah bisa pasti kan dia lupa password, dia lupa key phrase, dia lupa Nah, private ini key gitu kan. ada satu kejadian ini, Bang. Apa tuh kejadian? Baru ini ada yang laporan nih, Daeng. Kita butuh informasi apa dari mereka, Om Ali? Yang pertama Sebenarnya kali tinggal dia pernah nggak punya email dan emailnya di screenshot bahwa dia pernah punya akun di situ. Terus pasti dia kalau dia memang punya dapat alamatnya, kasih ke saya alamatnya, baru kita bukain dengan Wallet apa konsekuensi. aja gitu ya? Mau DEX Iya, ataupun checks gitu ya? iya alamatnya kan, alamat wallet Hmm. dompetnya itu kan kita bisa cek nanti di Block Explorer. Oh, maksudnya alamatnya tanda kutip wallet address Yang ya? alamat walletnya itu loh. Oh, oke. Alamat walletnya ada, Jangan-jangan saya pernah punya, Dia saya juga lupa itu. jangan-jangan. Lu mah kosong ini nggak usah itu, lu ganti Iya, baru aja Om lah. Parendi Kan ada bertanya, isinya. numpang nanya dong, sampai kapan uang baru bisa menggantikan uang yang lama? Kalau boleh tahunnya. Waduh, ini lupa ini. Gini. Prinsipnya tadi ya. Ini prinsipnya tadi. Tadi kalau googling aja deh, googling Bank Indonesia melarang kripto 10 tahun gitu. Googlingnya gitu deh. Nanti ketahuan semua tuh Bank Indonesia pernah menyebutkan bahwa tidak dalam 10 tahun ke depan gitu. Jadi buat saya itu peluang, artinya dalam 10 tahun kita harus membuat gerakan pinter, cerdas gitu ya. Jadi nanti uang lamanya disandingkan dengan uang baru. Nah, sekarang juga kan pemerintah udah mulai bikin CBDC, Central Bank Digital Currency. Itu juga lagi dipelajari. Itu juga oke lah ya. Yang penting jangan cuma wacana ya, apalagi uang kripto itu kan sebenarnya uang yang bebas ya, nggak diatur-atur. Jangan sampai CBDC lahir malah bisa ngatur-ngatur gitu. Kalau tahunnya tadi ya, berarti dari 2020 ke 2030, mudah-mudahan 2031 anak-anak muda udah pada pinter-pinter, anggota DPR udah ngerti, kita semua udah bisa bersanding rupiah dengan kripto. Amin. Bukan anggota DPR-nya pinter, Ya, Bang. Anggota amin. DPR-nya udah diganti gitu, Daeng. Oh iya, itu maksudnya. Iya, keren nama saya itu. Om Fadli nanya lagi nih, kalau IDRT bisa jadi kurensi nasional gak ya? Buatan Indonesia juga, bukan? Ya prinsipnya semua stablecoin itu punya peluang untuk digandeng oleh regulator gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita bisa melihat kestabilan koin itu dari track recordnya. Ya makanya kan kita punya BIDR gitu ya, Binance IDR atau IDRT, ada IDR. Banyak tuh stable coin yang ada tapi portfolionya lagi jalan. It's okay. Mudah-mudahan bisa aja IDRT. Pintu juga punya kan? Nah, itu Pintu ya IDRT ya? Ya, jadi ini yang Om Fadli kehilangan udah punya akun Pintu belum? apa Jangan statusnya? akun Engsel adanya ya. Buka Bang akun Roni Pintu ya. kalau mau lihat ini. Ya, Baru nanti ya, Cifai nanti kita bisa telegraman, kasih saya dompetnya, saya ngecek dulu ke tim dompetnya ini ada di range kita nggak? Kita punya beberapa ribu alamat wallet. Kalau dia masuk ke dalam range kita, berarti bisa kita bantuin. Nah, ingat aja dia punya alamat walletnya, dia ngerasa dia punya Bitcoin berapa. ya, Dia jadi cuma teman-teman ini satu peluang juga ya. Hari ini belajar uang lama, uang baru. Kita juga ada kesempatan itu mempromosikan teknologi kuantum itu untuk membantu mereka yang kehilangan.
Sip, ke sip, dompet sip. mereka gitu. Hmm, Jadi betul. siapa tahu kan nggak tahu tetangga Anda punya dompet Iya, hilang benar. kan. Nah, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi why not dipromosikan? Betul, betul. Saya cerita nih, di ada satu orang di Jawa Timur gitu ya. Belum boleh saya sebutin, nanti kalau udah tembus baru kita kasih tahu. Orang di Jawa Timur ini punya kripto Bitcoin zaman dia dapat dari MLM ya. Jadi dia pernah bikin dompet lalu menerima bonus MLM 374-an gitu Bitcoin. Lumayan kan? Nah, sekarang dia lagi minta bantuan kita untuk tembusin. Nah, dia tadi sayangnya dia lagi di alamatnya di luar range kita. Tapi dia bisa membuktikan bahwa ini alamat dompet saya, ini uangnya asli kan, kita cek di Block Explorer kan. Oh iya emang bener ada nih gitu. Ya, itu jadi kita lagi bantuin karena di luar range kita harus generate lagi. Nanti kalau udah jadi saya kasih tahu, dan itu memang sekarang nih kita fasenya ngumpulin orang-orang yang ngerasa punya dompet dan alamatnya masuk dulu. Nanti perihal kita mau kebut bisa tembus apa enggak ongoing. Semuanya kita jalan, tapi prinsipnya bisa tembus. Kita dapat private key-nya, kita dapat apa key phrase-nya sama password. Jadi dapat semuanya. Numpang nanya dong, tadi udah semua ya, IDRT udah. Iya. Ya, pokoknya nanti masuk ke Telegram aja, chat-chat ke Telegram saya lewat Mas Roni ya. Thank you teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah 21.15. Oh iya, udah nggak berasa. Udah lewat 15 menit dari jam 9 nih. Iya. Udah kiap saya juga. Saya kebanyakan nanya. Sorry nih Bang Ali kebanyakan nanya jadi. Oh, it's okay, it's okay. Dengan senang hati aku bertanya. Bertanyalah padaku sebelum kehilangan aku. Siap. Gimana kalau udah nggak ada yang tanya lagi, mungkin kita kasih kesempatan Deng Ali untuk istirahat lebih awal. Thank Tapi you. buat teman-teman jangan keluar dulu karena kita ada sesi kuis ya, cuma 15 menit aja. Buat teman-teman, istilahnya uji pengetahuan selama ini udah sampai mana. Kalau masih kurang kita bisa belajar bareng lagi gitu. Sambil nanti kalau teman-teman ada saran, usulan di akhir sesi bisa teman-teman sampaikan. Bisa lewat voice ataupun lewat chat. Oh misalnya, oh minggu depan atau nanti next bawain materi topik tentang ini dong. Pengen ceritain tentang metaverse dong. Pengen apa? Silakan teman-teman nanti boleh sharing atau usul ke kita. Kita akan nanti siapkan untuk sesi selanjutnya gitu. Oke, udah tidak Oke. ada lagi sepertinya ya yang bertanya. Terima kasih Terima kasih teman-teman. sekali lagi buat Daeng Ali Ya, atas kesempatan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. amin. Buat teman-teman juga, semoga kita bisa mengambil ilmunya dari Daeng Ali dan kita juga bisa istilahnya membagikan ilmu yang kita dapatkan dari Daeng Ali malam ini. Kita bagikan juga ke teman-teman yang lain, bisa teman-teman sharing-sharing atau yang biasa nulis mungkin di Twitter, di IG, di LinkedIn bisa sharing-sharing lagi apa yang ilmu yang telah didapatkan dari acara kita malam ini gitu loh. Jadi ilmu yang didapat kita bagikan lagi ke teman-teman biar ilmu ini nggak putus di kita gitu loh dan tetap nempel di otak. Sekali lagi terima kasih Deng Ali. Terima Buat Deng kasih Ali boleh teman-teman. istirahat. Bang Kita Linda. akan jumpa Terima lagi dengan kasih, selamat Ali di istirahat. waktu yang Terima lain. kasih banyak. Semuanya sehat selalu ya. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Waalaikumsalam. teman-teman di kolom chat itu ada saya sharing link buat quiz. Tinggal klik join aja, masukin namanya. Kita 15 menit sebentar. Kita mau istilahnya ngisi quiz bareng. Silakan. A few moments later. Nah, itu ada kelihatan nomor berapa aja bingung. Yang bingung ya salah. Nomor satunya Om Taufik, nomor duanya Tester Amin, nomor tiganya ada El Kuple, lagi berapa itu? Nah, terus ada ininya tuh. Teman-teman salahnya di mana aja, nanti bisa dicek, dipelajarin lagi. Waduh, Epi nggak ikutan ya, dia udah keluar ya. Ada yang nggak jawab, ada yang salah. Teman-teman bisa lihat lagi.
Oke, Oke, makasih ya buat teman-teman yang udah join malam ini. Tadi kita selesai sesi sharing bareng Daeng Ali, kita diskusi dan sharing, dan juga dilanjutkan dengan sesi kuis, di mana sesi kuis ini memang kita buat untuk teman-teman agar merefresh kembali apa yang sudah dipelajari bersama sebelumnya. Dan juga bila teman-teman tadi masih ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan, bisa dicek lagi di artikelnya AJ Academy, karena kita ambil pertanyaannya juga dari artikel kita di AJ Academy. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman malam ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada sesi lagi di Jumat malam di waktu yang sama. Temanya tentang farming di Metaverse. Ini seru banget karena kita akan dengar gimana konsepnya bertani ataupun berkebun di Metaverse gitu loh. Oke, nanti ada juga bintang tamunya, narasumber dari luar AG yang akan berdiskusi bareng kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa follow IG-nya AG Academy Indonesia, dan juga tetap teman-teman kalau mau aktif berdiskusi bisa di Discord-nya AG. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bye-bye. Terima kasih Omin semuanya, si Penny, teman-teman yang lain. Yo, malam Rio, semua. segala macam. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Thank you ya. Bye. Bye.